Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabar puasa hari ini? Masih kuat kan? Semoga teman-teman semua tetap istiqomah ya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Ngomong-ngomong soal istiqomah, ada banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari orang-orang terdahulu yang senantiasa istiqomah, sehingga dapat kita ambil hikmahnya. Kalau kita ditanya, adakah perempuan inspiratif yang disebut dalam Al-Quran? Tentu jawabannya ada, bahkan banyak. Di antara kisah tersebut menceritakan tentang perjalanan para nabi, mulai dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam, hingga Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya dari kaum laki-laki saja, namun banyak juga ayat yang mengangkat kiprah perempuan, baik yang namanya diabadikan maupun tidak. Gambaran perempuan dalam Al-Quran dibedakan menjadi dua. Golongan pertama yaitu perempuan yang dipuji Tuhan dan menjadi tauladan bagi kaumnya, seperti Sarah dan Hajar. Keduanya merupakan istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Asiyah istri Fir'aun yang juga ibu angkat Nabi Musa alaihissalam. Aisyah binti Abu Bakar, Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lain sebagainya. Kemudian golongan kedua adalah para perempuan yang perangainya dicela Tuhan, sehingga tetap dikisahkan agar umat manusia dapat mengambil pelajaran. Di antaranya adalah istri Nabi Nuh alaihi salam, istri Nabi Lut alaihi salam, istri Abu Lahab, dan sebagainya. Perempuan hebat dalam Al-Quran pastinya adalah mereka yang beriman, bertakwa, soleha, taat, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dicintainya. Salah satu indikasinya yakni Tuhan menganugerahi karunia besar dan memuji mereka melalui firman-Nya. Hal ini termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kemudian dalam Quran Surat Al-Imran ayat 42. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Sebagai seorang manusia yang membutuhkan teladan atau panutan dalam berkepribadian, maka menjadikan tokoh-tokoh inspiratif yang diabadikan Al-Quran adalah pilihan tepat. Sebab, meskipun belum tentu mereka disenangi oleh manusia sekitarnya, bahkan dibenci dan dihina, namun karena keimanan dan ketaatannya, mereka tetap dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut saja misalnya Rahmah istri Nabi Ayub alaihi salam, yang dengan kesetiaan dan kesabarannya merawat dan mendampingi sang suami saat dilanda sakit, hingga miskin dan terasing. Namun ia tetap ikhlas menggantikan peran suami bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, meski harus menerima cemoohan dan dikucilkan. Serta masih banyak lagi kisah-kisah perempuan lainnya dalam Al-Quran yang dapat menjadi inspirasi bagi perempuan. Bukan hanya dalam keimanan dan ketakwaan, tetapi juga dalam berkepribadian. Lain dulu, lain sekarang. Menjadi perempuan masa kini adalah anugerah indah. Bagaimana tidak? Karena sejarah kehidupan manusia teramat panjang untuk dapat menghadirkan berbagai pelajaran kehidupan bagi umat akhir zaman.
Meskipun faktanya tidak semua perempuan dapat mengambil hikmah dan inspirasi dari kisah-kisah tersebut. Namun tantangan kita saat ini bukan hanya sebatas mencari atau menjadikan sesuatu sebagai inspirasi, tetapi bagaimana dapat menginspirasi atau bahkan saling menginspirasi tanpa menunggu harus bekerja dulu, berkarir, menjadi presiden, atau menduduki posisi penting lainnya terlebih dahulu. Sebagaimana kisah perempuan-perempuan inspiratif dan hebat dalam Al-Quran, bahwa keistimewaan mereka tidak selalu dikaitkan dengan peran tertentu, seperti kehebatan Rahmah karena perannya sebagai istri yang sabar dan setia, Asia sebagai istri raja yang zalim, namun ia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maryam binti Imran karena ifahnya dalam menjaga diri, dan lain sebagainya. Meneladani sosok perempuan inspiratif seperti yang tertuang dalam Al-Quran tidak cukup hanya dengan mengagumi kepribadiannya. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengikutinya dalam sikap dan tingkah laku dalam berbagai peran yang disandang. Sebagai anak, istri, ibu, bahkan seorang ratu. Dengan begitu, kita akan terus memperbaiki dan menyempurnakan diri agar kemudian dapat menjadi inspirasi dan saling menginspirasi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.